creative economy is creating added value based on creativity that is protected by copyright and originated from cultural heritage, knowledge, and technology. Pada hari ini kita akan membahas mengenai industri kreatif, khususnya industri kreatif yang ada di Indonesia. Apakah sebetulnya industri kreatif itu, kemudian mengapa dia menjadi sangat penting untuk dibahas di Indonesia? Kita coba untuk menelusuri dari apakah sebetulnya industri kreatif itu. Industri kreatif menurut John Hawkins 2021 adalah kegiatan yang menghasilkan input dan output berupa idea atau ide. Ide tersebut jika dikolaborasikan dengan kreativitas dapat menghasilkan karya yang memiliki nilai ekonomi. Contohnya misalnya kuliner, desain grafis, musik, dan hal yang belum pernah tercipta sebelumnya. John Hawkins sendiri ini membuat buku mengenai creative economy dengan judulnya Creative Economy: How People Make Money from Ideas. Ini diterbitkan pada tahun 2001. Di Indonesia sendiri sebetulnya kajian mengenai ekonomi kreatif baru bermunculan pada 2015-2016, tapi muara dari semua penelitian mengenai kreatif ekonomi, khususnya di Indonesia, biasanya menggunakan referensi dari John Hawkins yang diterbitkan pada tahun 2001. Kemudian, bila dikaitkan dengan ekonomi kreatif, bagaimana sebetulnya industri kreatif itu? Jadi dia memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan industri kreatif. Akan tetapi ekonomi kreatif cakupannya memiliki cakupan yang lebih besar daripada industri kreatif. Dalam pengertian ini adalah bahwa biasanya ekonomi kreatif lebih besar pembahasannya dan industri kreatif adalah salah satu bagian dari pembahasan di ekonomi kreatif. Kemudian pada tahun 2014, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Indonesia memiliki pengertian bahwa ekonomi kreatif terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama core creative industry, yang kedua forward and backward linkage creative industry. Nanti akan kita bahas secara khusus apa yang dimaksud dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini. Kemudian apakah industri? Industri bisa dibagi menjadi 3, yaitu industri besar, industri menengah, dan industri kecil. Industri besar sendiri adalah industri yang memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Jika suatu industri memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100, baru dapat dikatakan sebagai industri besar. Pembagian industri ini menurut BPS yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik di Indonesia. Jadi kalau menurut BPS, yang disebut dengan industri besar adalah industri yang memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Sedangkan industri menengah atau industri sedang adalah industri yang memiliki jumlah tenaga kerja 20-90 orang. Baru dikatakan sebagai industri sedang. Sedangkan industri kecil adalah industri yang memiliki jumlah tenaga kerja 5-19 orang, dan industri memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang tersebut disebut industri rumah tangga atau industri kerajinan rumah tangga apabila jumlahnya kurang dari 5 orang. Kemudian apa yang disebut dengan sentra industri? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sentra merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu center. Didefinisikan sebagai tempat yang terletak di tengah-tengah, misalnya bandar dan sebagainya, titik pusat atau pusat, di mana ada kota, industri, pertanian, dan sebagainya. Ini yang disebut dengan sentra industri. Kemudian, kata industri adalah bagian memproses atau mengolah barang dengan menggunakan saran
dan peralatan, misalnya mesin. Sarana ya, menggunakan sarana dan peralatan yang misalnya mesin. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tapi juga dalam bentuk jasa. Kemudian kita masuk ke dalam industri kreatif. Industri kreatif adalah salah satu penggerak atau mekanisme dari ekonomi kreatif yang disebut dengan core creative industry atau industri kreatif yang dapat menghasilkan nilai tambah dengan memanfaatkan kreativitas orang yang kreatif. Sedangkan backward linkage creative industry merupakan industri yang menjadi supply dalam core creative industry, sedangkan forward linkage industry merupakan input bisnisnya. Kemudian bagaimana nilai ekonomi, sosial, dan budaya. Industri kreatif merupakan mekanisme dalam menghasilkan nilai ekonomi pada ekonomi kreatif. Untuk menghasilkan nilai yang kreatif, industri kreatif tidak hanya menghasilkan ekonomi, tapi juga menghasilkan transaksi sosial dan budaya. Proses umum yang tercipta di dalam nilai kreatif adalah kreasi, produksi, distribusi, kemudian komersialisasi. Selain itu, setiap industri kreatif memiliki rantai nilai kreatif yang berbeda. Kemudian menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia pada tahun 2008 mengatakan yang dimaksud dengan industri kreatif merupakan usaha atau upaya yang dilakukan dalam pembangunan ekonomi secara keseluruhan, berkelanjutan, dengan kreativitas yang menciptakan daya yang saing secara ekonomi. Selain itu, ekonomi kreatif merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang memiliki sifat yang inovatif. Kemudian pemerintah Indonesia juga sesuai dengan buku Pengembangan Ekonomi Kreatif 2025 menjelaskan bahwa industri yang termasuk dalam pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk mendapatkan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan memberdayakan kreativitas dan gagasan. Ini adalah salah satu definisi yang muncul dari apa yang digagas oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia pada tahun 2008. Kemudian menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMN, ekonomi kreatif pada tahun 2015 sampai 2019 adalah suatu hasil nilai tambah yang didasari oleh ide yang lahir dari kreativitas suatu individu atau kelompok dengan dilandasi ilmu pengetahuan yang termasuk budaya dan teknologi. Kreatif itu antara lain yang pertama yaitu industri yang memiliki unsur utamanya adalah kreativitas, keahlian, dan talenta yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui penawaran, kreasi, dan intelektual. Yang kedua, industri kreatif terdiri penyediaan produk kreatif langsung kepada pelanggan dan pendukung penciptaan nilai kreatif pada sektor lain yang secara tidak langsung berhubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, siklus hidup singkat, kemudian marginnya tinggi, keanekaragamannya tinggi, persaingannya tinggi, dan mudah ditiru. Jadi industri kreatif ini salah satu industri yang memiliki potensi untuk banyak sekali pesaing dan punya waktu daur hidup industrinya yang sangat singkat. Kemudian apakah tantangan dari industri kreatif? Tantangan dalam pengembangan industri kreatif di Indonesia cukup beragam. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah: 1. Relatif baru dan belum diakui sebagai penggerak roda pembangunan. Yang kedua, tidak ada nilai ekonomi dan perkembangan industri kreatif. Yang ketiga, tidak ada kebijakan yang mendukung iklim kreatif, perizinan, investasi, dan perlindungan hak cipta. Yang keempat, kegiatan kreatif masih berkotak-kotak dan belum ada kajian rantai nilai yang utuh, mulai dari kegiatan kreasi, produksi, dan distribusi. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi tidak memberdayakan industri kreatif. Yang keenam, belum ada perumusan sistem karir yang unik untuk pekerja kreatif.
Yang ketujuh, peluang kerja belum sepenuhnya bebas gender, baik dalam proses rekrutmen, penggajian, promosi, dan pengakuan. Dan yang ke-8, tidak ada penanganan yang sistematik untuk peningkatan peluang bisnis kreatif, baik di Kota Bandung, di Jakarta, dan kota-kota baik di dalam dan di luar negeri. Kemudian, apakah dampaknya bagi Indonesia? Menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia 2007, bahwa industri kreatif di setiap negara sekarang ini menyumbangkan kontribusi yang signifikan bagi ekonomi di setiap negara dalam studi yang telah dilakukan untuk melihat perkembangan dan kiprah sektor industri kreatif dalam perekonomian di dunia. Indonesia masih mulai melihat bahwa sektor industri kreatif ini merupakan sektor industri yang potensial untuk dikembangkan. Karena jika dilihat dari sumber daya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, kreativitas masyarakat Indonesia dapat disejajarkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemudian, hal yang telah dicapai oleh industri kreatif Indonesia telah tercatat di Economic Creative Index Ranking yang dimiliki oleh dunia, yang menyatakan bahwa hal ini ditunjukkan dengan banyaknya karya bangsa Indonesia yang telah diakui oleh komunitas internasional. Saat ini dalam World Economic Forum Indonesia tercatat peningkatan peringkat ke-43 Economic Creative Index Ranking di dunia. Jadi artinya Indonesia sudah juga memiliki daya saing dalam kreativitas, khususnya di dalam industri kreatif dan bersaing secara industri di dunia, yang ditunjukkan dengan adanya Economic Creative Index Ranking. Kemudian bagaimanakah implementasinya di Indonesia? Mari kita lihat beberapa cuplikan dari berbagai sumber dan bagaimana capaian kreatif yang ada di Indonesia sampai saat ini. Lebih dari 1.000 triliun rupiah, serta menyerap hingga 17,4 juta tenaga kerja, meningkat 4% dari total angkatan kerja ekonomi kreatif pada 2016. Menaruh perhatian besar pada 3 sektor prioritas. Yang pertama itu, karena ini bisa jadi penggerak utama. Apalagi ini adalah yang sekarang dalam budaya kontemporer dan kompetisi global, ini menjadi penggerak utama kan, film, musik, dan game gitu kan. Nah, kita memberi perhatian besar pada pengembangan itu, utamanya dalam bidang penguatan ekosistem industrinya, supaya bisa menjadi baik. Indonesia kian meningkat lebih dari 3 kali lipat sejak 2015 hingga 2018. Di ranah teknologi digital, Indonesia berada di peringkat ke-17 dunia dengan nilai setara 15,4 triliun rupiah berdasarkan pendapatan yang dihasilkan dari game. Riset Daily Social pun menunjukkan penikmat musik Indonesia cenderung mendengarkan musik melalui aplikasi berbayar. Dianggap menjadi faktor penghambat pertumbuhan industri musik karena belum ada sistem yang terpadu untuk melakukan koleksi royalti dan license penggunaan lagu-lagu tersebut. Itu loss ekonominya besar bagi industri. Kalau dulu pembajakan, tapi sekarang seiring dengan perkembangan teknologi, pembajakan fisik kan berkurang jauh karena nggak ada lagi orang dengerin musik dari ini. Tapi di platform digital juga belum tersedia kan sebuah sistem seperti iTunes, seperti Spotify gitu, yang bisa mengkapitalisir nilai ekonomi musik-musik Indonesia. Masih banyak tantangan yang harus dipecahkan bagi industri kreatif era 4.0. Tidak hanya dari intelektual propertinya saja, namun juga pendanaan, sumber daya manusia, dan pemasarannya. Bekraf sedang punya pekerjaan besar untuk 2 aspek. Yang pertama, meyakinkan sektor perbankan ya,
kan Backcraft tuh sangat aktif bikin kelas keuangan. Kelas keuangan itu sebenarnya mempertemukan pihak perbankan dengan pelakunya biar mereka lihat sendiri nih supaya bisa dia. Selebihnya itu kan sebenarnya Backcraft tugasnya menciptakan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari sektor perbankan terhadap ini. Misalnya kayak Food Startup Indonesia, Go Startup Indonesia, dan forum-forum lain yang sifatnya mempertemukan. Misalnya kayak kita bikin Akatara itu ya, Film Financing Forum. Tapi kita mempertemukan sumber pendanaan dengan filmmakernya. Dan Docs by the Sea yang di Bali itu juga sama tujuannya. Setelah memperhatikan penyampaian materi, khususnya mengenai industri kreatif dan bisnis kreatif yang ada di Indonesia, dan bagaimana kebijakan yang dibawa oleh pemerintah, maka kita coba untuk melakukan kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari penyampaian materi pada hari ini. Silakan teman semua untuk membuat semacam komentar di dalam kolom komen mengenai beberapa pertanyaan berikut. Silakan. Industry is talent, including arts, culture-based activities, and commercial purposes. There are three aspects that make creativity as cultural industries. 1. Creation. 2. Production. 3. Commercialization of contents which are intangible and cultural in nature. From 2003 to 2011, the creative goods and services sector grew 134%, according to the United Nations Conference on Trade and Development. This means that the creative industry has increased by 15% every year. According to data from the World Bank in 2015, globally, revenue of 11 creative economy sectors reached $2,250 billion. This number is equivalent to the total GDP of 10 Asian countries. Baik, terima kasih atas perhatiannya pada pertemuan kali ini. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya yang membahas mengenai industri kreatif dan subsektor yang ada di industri kreatif. Terima kasih. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.